Salam saudaraku, hari ini kita akan berbicara tentang menghadirkan kebenaran murni. Kita harus memperkarakan satu hal ini. Seandainya Tuhan Yesus hadir di bumi dan mengajar manusia sekarang ini, apa yang akan Dia ajarkan? Pasti yang diajarkan tidak berbeda dari apa yang sudah diajarkannya 2000 tahun yang lalu. Walaupun dunia kita berubah, Tuhan tidak akan mengikuti perkembangan zaman atau mencoba untuk menyesuaikannya. Ia tidak akan menyesuaikan ajarannya dengan semangat zaman. Tuhan Yesus pasti dengan berani menantang zaman. Bahkan bisa dipastikan Dia tidak melakukan kompromi sama sekali. Tuhan pasti mengajarkan apa yang pernah diajarkannya yang ditulis di dalam Injil. Ia tidak akan membawa ajaran yang lain yang berbeda dari apa yang ditulis di dalam Injil. Kebenaran adalah mutlak. Saudara, di zaman ini banyak pembicara di mimbar gereja mengawinkan Injil dengan semangat zaman sehingga melahirkan Injil palsu. Hal ini disebabkan oleh paling tidak dua faktor. Pertama, karena mereka tidak mengerti Injil yang orisinal yang Tuhan ajarkan. Kebodohan itu dikarenakan mereka tidak belajar dengan benar kebenaran Injil. Mereka juga tidak terbelenggu oleh doktrin. Maksud saya mereka itu telah terbelenggu oleh doktrin-doktrin dan banyak premis atau asumsi dasar yang salah. Yang kedua, pada dasarnya mereka masih mencintai dunia. Memang kelihatannya pengajar-pengajar itu rohani, tetapi sesungguhnya mereka tidak bersedia mengikuti jejak Tuhan Yesus. Mereka masih menginginkan kenyamanan hidup di bumi dan masih mengharapkan dapat memperoleh penghormatan atau penghargaan dari manusia di bumi, serta masih mau menikmati fasilitas materi di bumi ini seperti yang lain. Pada dasarnya mereka masih ingin memiliki hidup wajar seperti anak-anak dunia pada umumnya. Memang tidak semua loh. Jadi kalau seseorang mau menjadi pengikut Yesus yang sejati, ia harus memperhatikan semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Untuk ini kita harus sungguh-sungguh belajar mengerti kebenaran Injil yang murni dan melakukannya dengan hormat. Harus diingat bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus tidak mengajar umat Israel untuk hidup dengan pola keberagamaan yang telah mereka jalani, yang orientasinya hanya untuk kenyamanan hidup di bumi ini. Tetapi Tuhan mengajarkan kesempurnaan seperti Bapa dan fokus kepada kehidupan yang akan datang, yaitu kerajaannya di langit baru dan bumi baru. Itulah sebabnya ia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebenarnya ini isi pengajaran Tuhan Yesus, menekankan hal-hal secara rohani semata-mata. Saudara, seandainya hari ini Tuhan Yesus tampil di bumi dan mengajar Injil seperti yang pernah diajarkan, atau tidak ada penekanan pemenuhan kebutuhan jasmani, maka kemungkinan besar Tuhan Yesus ditolak oleh banyak gereja. Mereka sudah terbiasa dengan Yesus yang lain. Sosok yang diberi nama sama dengan Yesus, tetapi dengan ajaran dan gairah yang berbeda. Banyak gereja sudah sangat sulit menerima ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang murni, karena mereka telah dicemari oleh filosofi, bahkan cara berpikir dan gairah atau semangat zaman ini. Keadaan dunia ini sangat berbeda dengan dunia pada waktu Tuhan Yesus datang dengan tubuh fisik 2000 tahun yang lalu. Dunia yang sangat jahat ini telah mencemari gereja Tuhan, sehingga banyak gereja Tuhan yang semakin tidak bisa menerima yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hal ini dipicu oleh fenomena banyak pengajar Kristen mengawinkan semangat zaman dengan teologianya.
Hal ini merusak cara berpikir jemaat Kristen sehingga mereka tidak sanggup mendengar kebenaran yang murni. Tidak heran kalau banyak orang Kristen mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinga mereka sendiri, bukan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga menyatakan mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan-makan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Saudara-saudara, mari kita renungkan dan pertimbangkan. Seandainya Tuhan Yesus hadir dan hidup pada zaman sekarang, kira-kira gereja mana yang akan dikunjungi dan menjadi mimbarnya? Tentu tidak semua gereja ia kunjungi dan dinyatakan sebagai gerejanya. Oleh sebab itu, orang percaya harus mencari gereja yang pasti akan dihadiri oleh Tuhan Yesus dan berkhotbah di situ. Seandainya Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, ia pasti menampilkan kesederhanaannya yang memancarkan kesalehan dan kesucian Allah Bapa. Ia tidak akan menghargai dunia ini sama sekali, hal mana sangat berbeda dengan banyak orang Kristen dan pendeta hari ini. Kita harus menemukan pola hidup yang Tuhan kehendaki untuk kita kenakan, agar kita dapat menghadirkan Dia dalam kehidupan manusia hari ini. Hanya dengan cara ini kita dapat menjadi saksi yang efektif dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang Kristen hari ini tidak memiliki pengiringan yang benar terhadap Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak diberi peringatan dengan keras, maka mereka menjadi orang-orang yang terhilang. Harus ada yang mengingatkan mereka dengan keras agar mereka berbalik dan bertobat kepada Tuhan dan kebenarannya yang murni. Kalau mereka sudah mendapat peringatan dengan keras tetapi masih tidak peduli, hal itu disebabkan mereka sudah keras hati, berhubung kepalsuan telah menyesatkan cara berpikir mereka. Arah hidup mereka memang bukan Tuhan dan kerajaannya. Pilihan mereka adalah dunia ini, sehingga terikat oleh percintaan dunia secara permanen. Kita harus terus-menerus menyuarakan kebenaran yang murni yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya masih ada yang bisa atau yang masih bisa diselamatkan. Selain itu, kita juga harus memperagakan kebenaran itu atau mengenakan kehidupan Yesus. Dengan demikian, kita dapat mewakilinya dan menerima estafet tugas pengutusan dari Bapa. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 21 mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita sekarang adalah melanjutkan amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Bapa mengutus putranya Tuhan Yesus, demikian seperti Tuhan Yesus mengutus kita sebagai anak-anaknya untuk mengajarkan kebenaran yang murni. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.